Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kimia organik. Kimia organik adalah percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan hidrogen dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik yang hanya terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Hidrokarbon dapat diklasifikasi menjadi rantai terbuka dan rantai tertutup. Yang pertama, rantai terbuka alfatik adalah hidrokarbon yang memiliki rantai tidak bertemu antar ujungnya, baik bercabang maupun tidak bercabang. Rantai tertutup atau sikli adalah hidrokarbon yang memiliki rantai yang saling berhubungan antara ujungnya, membentuk lingkaran. Rantai tertutup juga dapat memiliki cabang. Senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu rantai terbuka alfatik, yang kedua rantai tertutup. Rantai terbuka terbagi menjadi dua, jenuh dan tidak jenuh. Jenuh terbagi menjadi satu, alkana. Tidak jenuh terbagi menjadi dua, alkena dan alkuna. Rantai tertutup sikli terbagi menjadi dua, alisikli dan aromatik. Alisikli terbagi menjadi dua, sikloalkana dan siklokena. Aromatik terbagi menjadi tiga, benzena, naftalena, dan antarsena. Rantai terbuka. Rantai terbuka dapat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan rangkap seperti alkana. Rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Yang kedua, hidrokarbon tidak jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap seperti alkena rangkap 2 yang memiliki rumus umum CnH2n, dan alkuna rangkap 3 yang memiliki rumus umum CnH2n-2. Terima kasih. Rantai tertutup. Rantai tertutup dapat diklasifikasikan menjadi hidrokarbon alisiklik adalah rantai tertutup yang tidak memiliki ikatan rangkap atau hanya memiliki satu jenis ikatan rangkap. Yang kedua, hidrokarbon aromatik adalah rantai tertutup yang umumnya berbentuk cincin segi 6 atau terkadang dapat berbentuk segi 5 yang memiliki ikatan tunggal dan rangkap 2 secara selang-seling. Tata nama hidrokarbon. Setiap karbon memiliki nama yang berbeda-beda. Berbeda nama akan berbeda struktur molekul, sifat, dan fungsinya. Untuk menetralkan nama-nama senyawa hidrokarbon, maka IUPAC atau International Union for and Applied Chemistry menyusun aturan-aturan tertentu dalam penamaan hidrokarbon. Peraturan itu adalah: yang pertama, nama senyawa dan rantai utama diambil dari rantai karbon terpanjang. Yang kedua, rantai karbon selebihnya dianggap sebagai cabang dan dinamakan sesuai tata nama gugus alkil. Yang ketiga, prioritas penomoran adalah dari gugus fungsi atau ikatan rangkap atau cabang. Yang keempat, bila ada cabang dengan nama yang sama, maka diberi nama awalan di, tri, tetra, penta. Yang kelima, nama-nama gugus fungsi dan cabang diurutkan berdasarkan alfabet. Setiap senyawa memiliki nama berbeda berdasarkan banyaknya atom karbon pada rantai utama. Nama-nama itu adalah dari jumlah karbon: yang pertama metana, yang kedua etana, yang ketiga propana, yang keempat butana, yang kelima pentana, yang keenam heksana, ketujuh heptana, 8 oktana, ke-9 nonana, yang ke-10 dekana.
Isomer dalam senyawa hidrokarbon. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun memiliki rumus struktur atau rumus bangun yang berbeda. Isomer dapat dibagi atas isomer rangkap atau rangkai, isomer posisi, isomer fungsi, isomer ruang atau citrans, dan isomer optik. Yang pertama, isomer rangkai atau rangkai. Isomer rangkai adalah bentuk isomer yang paling umum, yaitu perbedaan pada jumlah. Supaya kita dapat jago dalam kimia organik, maka hal pertama yang harus kita pelajari adalah menginterpretkan gambar dari molekul organik. Ya, pada saat kita melihat gambar molekul organik, maka sangat penting bagi kita untuk dapat membaca apa saja informasi yang terkandung dalam gambar tersebut. Tanpa skill ini, maka saya rasa akan sangat tidak mungkin untuk menguasai bagaimana konsep dan reaksi dasar yang terjadi di kimia organik. Dan molekul bisa digambar dengan berbagai macam jenis gambar ya, yang saya sudah gambar di sini. Ketiga gambar ini menunjukkan molekul organik yang sama, cuma memiliki cara gambar yang berbeda. Dan kita lihat dari ketiga gambar ini, struktur ketiga adalah gambar garis ikatan kita sebutnya, merupakan gambar yang paling cepat untuk digambar dan paling cepat untuk dibaca. Ini merupakan gambar juga yang paling banyak ditemukan di textbook kimia organik ya, karena gambar ini paling mudah digunakan untuk mengkomunikasikan bagaimana informasi yang ada di suatu molekul. Gambar garis ikatan menunjukkan struktur karbon ya, atau kita sebut kerangka karbon ya. Kerangka karbon itu adalah koneksi dari semua atom karbon yang membentuk kerangka atau skeleton dari suatu molekul organik, yang biasanya dari kerangka ini mungkin ada menempel gugus fungsional seperti hidroksida atau gugus fungsional dari kolom halogen. Biasanya garis ini kita gambar dalam format zigzag, dan tiap sudut dan tiap endpoint titik akhir ini merepresentasikan atom karbon. Misalnya dari molekul yang saya gambar di sini ada berapa jumlah atom karbonnya? Mari kita hitung ya. Dia berada di tiap sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia memiliki 7 atom karbon atau 7C. Dan kita lihat lagi dari gambar yang ada di sini, yang bisa kita hitung juga ya, di tiap sudutnya dan di tiap akhiran gambar molekulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gambar ini menunjukkan jumlah atom karbon yang berjumlah 6. Kemudian di sini ada gambar yang menunjukkan double bond atau ikatan ganda dan triple bond yang menunjukkan ikatannya berjumlah 3 ya. Kalau ini kan double bond 1, 2, dan ini triple bond dia ada 1, 2, 3 ikatan. Dan pada saat kita menggambar triple bond, maka kita harus memastikan bahwa kita menggambarnya dengan straight line atau garis lurus, bukan zigzag seperti ini ya. Bukan zigzag seperti ini dan bukan zigzag seperti ini, tapi garis lurus. Mengapa demikian? Nanti ini akan dijelaskan bagaimana geometri dari suatu molekul, yang akan dijelaskan di beberapa video selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita terima saja fakta bahwa untuk menggambar triple bond ya kita gambar straight line seperti ini. Mungkin agak membingungkan untuk di awal ya, karena kita nggak bisa melihat berapa banyak atom karbon yang ada di triple bond. Kalau di single bond seperti ini kan tinggal kita hitung saja setiap sudutnya dan tiap akhirannya yang merepresentasikan atom karbon. Tapi kalau di triple bond seperti ini,
atau di double bond juga, dia sama seperti ini, tetap dihitung satu atom karbon. Kalau kita hitung jumlah atom karbonnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia memiliki 6 atom karbon. Ya, bukan kita hitung ini 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 di kiri dan di kanan, tapi tetap kita hitung satu atom karbon. Begitu pula yang double bond. Kita melihatnya dia adalah satu atom karbon yang memiliki double bond dengan satu atom karbon lainnya. Jadi kita hitung satu juga. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5 atom karbon. Sekarang kita akan coba melakukan sedikit exercise gampang. Kita disuruh menghitung jumlah atom karbon di setiap gambar ini, tiap gambar molekul ini. Oke, jadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, kita tinggal menghitung di tiap sudut dari gambar molekul ini dan di tiap endpointnya. Kita hitung dari gambar pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia memiliki 6 atom karbon. Kemudian di gambar kedua, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4 ya. Kita hitung 1. Dan di ujungnya endpointnya juga 1. Berarti dia ada total 5 atom karbon. Di gambar ketiga, kita hitung 1, 2. Kita untuk sekarang acuhkan saja atom N ini. Kita hitung saja pokoknya yang di sudut zigzag yang tidak memiliki notasi huruf yang menandakan itu adalah atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atom karbon. Dan sekarang di gambar keempat, lagi-lagi kita hiraukan saja oksigen di sini dan kita tetap hitung atom karbon yang berada di sudut zigzagnya. Berarti 4 atom karbon. Gambar kelima juga menggunakan cara yang sama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 atom karbon. Dan di gambar terakhir kita hitung di endpoint 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 atom karbon. Ini merupakan gugus fungsional yang untuk sekarang kita hiraukan dulu karena kita akan step by step akan sampai ke sana.